Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 257 soal nomor 11, 12, 13, dan 14. Disimak ya deh ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11. Perhatikan gambar. Ini dia gambarnya KLMN, kemudian ini ada titik P dan Q. Keterangannya, diketahui KL sama dengan 10 cm, berarti yang ini ya, KL 10 cm, dan MN sama dengan 14 cm, ini MN 14 cm. P dan Q berturut-turut adalah titik tengah LN dan KM. P titik tengahnya LN, berarti jarak dari L ke P dengan P ke N ini harus sama ya. Kalau pada gambar ini kan kelihatannya LP ini lebih panjang daripada PN, padahal ini harusnya sama ya, karena P ini adalah titik tengah garis LN. Oke. Kemudian Q adalah titik tengah garis KM ya. Ini juga gitu. Jarak dari K ke Q harusnya sama dengan Q ke M. Oke, karena titik Q ini titik tengahnya. Nah, kemudian yang diminta tentukan panjang PQ. PQ itu garis ini dari P ke Q. Untuk itu Kak Sari sudah buat gambarnya ya. Kayak gini, mirip sih, tetapi untuk perbaikannya tadi, titik P-nya ini Kak Sari taruh benar-benar di tengah-tengahnya LN, sehingga gambar segitiga yang terbentuknya seakan-akan lebih kecil. Begitu juga dengan titik Q ya. Kalau tadi kan kayaknya agak di bawah banget gini ya. Nah, ini agak Kak Sari naikin ke sini gitu ya. Jadinya kayak gini. Q-nya juga dari sini agak naik ke sini ya. Biar jaraknya kurang lebih benar gitu dengan keterangan pada soalnya ya. Jadi KQ dengan QM ini panjangnya sama ya. Demikian juga dengan LP dengan PN ini panjangnya sama ya. Oke, sekarang coba kita jawab. Untuk mencari panjang PQ caranya seperti ini. Langkah pertama, kita panjangin dulu garis KL ini ya ke sana sedemikian sehingga panjangnya itu sama dengan ruas garis MN. Tadi KL kan 10 cm ya, MN 14 cm. Nah, dari KL yang 10 cm ini kita panjangin ke sana, Dek. Panjangnya sama dengan NM ya, kayak gini. Oke. Nah, kayak gitu. Kemudian ini dari titik sini kita hubungkan ke M. Oke, sehingga terbentuklah sebuah jajar genjang. Perhatikan, ini L. Kalau di sini Kak Sari kasih nama S ya. L, S, M, N, ya kan? Sebuah jajar genjang, berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya di sini ya. Berapa? 14 cm. Sehingga total dari K sampai S itu ya 10 tambah 14, 24 cm. Nah, lagi LN ini akan sejajar dengan SM. Ya dong, karena kan ini panjangnya sama nih, ya. Nah, maka panjang sisi miringnya juga sama. Kan jajar genjang sifatnya seperti itu ya. Kemudian yang mau kita panjangin lagi ini, garis PQ ini terus aja panjangin sampai ketemu garis yang biru di sini. Nah, udah. Oke, sekarang lihat misalnya di sini aku kasih huruf apa ya? V, boleh ya. Oke, P Q ke V ya. P ke Q kita belum tahu karena itu ditanya. Tapi kalau dari P ke V malah udah tahu kita berapa panjangnya. Ya sama dengan MN ini 14, sama juga dengan LS ya 14 cm. Oke, nah sekarang yang perlu kita catat lagi, tadi katanya garis LP itu sama panjangnya dengan PN, ya kan? Karena P ini kan berada di tengah-tengah. Kalau gitu, ini kalau kita misalkan panjang dari L ke N ini adalah T, ya, T cm, berarti kalau hanya setengah dari L ke P berapa? Ya setengah T. Di sini Kak Sari nulisnya. Nah, ini panjangnya setengah T. S ke V juga sama ya dengan L ke P ya. Iya dong. P ke N sama aja dengan V ke M. Berarti sama ya setengah T. Ini kalau kita misalkan panjang dari S ke M-nya ini adalah sebuah huruf T. Kenapa tidak pakai angka Kak Sari? Nggak usah, karena nanti ketika kita kerjakan ini akan dicoret-coret, disederhanakan.
Ini kan kita menggunakan perbandingan. Kongruensi dan kesebangunan itu kan memang banyak menggunakan perbandingan, ya Dek ya. Nah, selanjutnya sekarang perhatikan untuk segitiga KSM. Kembali lagi ke K. Saya ulang, KSM ya. Segitiga itu di sini sudah Kak Sari buat ya. Ini K ke S ke M. KSM. Kita tebelin, tadi masih pakai pensil. Oke, ini segitiga yang besarnya KSM. Dan perhatikan juga segitiga yang kecil yang di sini, QVM. Kembali lagi ke Q ya, QVM. Ini ya, kita kasih nama di sini QVM. Terus ditebelin ya. Ini jadi segitiga yang kecil. Nah, karena bentuknya seperti ini, sekarang sudah jelas terlihat bahwa segitiga yang besar KSM itu sebangun dengan segitiga yang kecil QVM. Nanti kita gunakan prinsip kesebangunan ya. Nah, kita letakkan dulu angka-angkanya. Panjang KS. KS itu dari K ke S ini. Tentu saja tadi ya 10 tambah 14 yaitu 24 cm. Mana lagi yang diketahui? Yang diketahui ini S ke M nih, S ke M. S ke M itu yang ini panjangnya T ya. Kemudian S ke V ya. S ke V itu setengah T. Terus V ke M juga setengah T. Oke, mana lagi yang sudah diketahui? Ini ya, kalau 14 cm ini bukan dari Q ke V ya, melainkan dari P ke V ya. P ke V. Ini 14 cm. Jadi Q ke V-nya kita belum tahu. Tapi nanti kalau Q ke V kita udah tahu, maka P ke Q kita juga langsung tahu. Dan yang ditanya memang PQ. Ya, nah menggunakan perbandingannya seperti ini. Kan prinsip kesebangunan itu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yuk kita bandingkan mana sisi-sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian yaitu ini, KS bersesuaian dengan QV. Kita tulis ya di bawahnya sini, KS sebanding atau bersesuaian dengan QV. Kita bandingkan. Kemudian harus sama dengan, nah karena tadi kita menyebutnya yang panjang, berarti ke sini kita nyebutnya yang panjang juga ini, SM. SM bersesuaian dengan VM ya. SM sebanding atau dibandingkan dengan VM. Terus kita masukkan angka-angkanya, geser dikit. Untuk KS 24 cm, kita tulis 24 aja ya. Per QV belum tahu, ya udah tulis QV. Sama dengan SM. SM kita udah tahu nih, panjangnya adalah T. Per VM. VM adalah setengah T kayak gini. Tuh, nanti ada T dengan T ini boleh dicoret ya kayak gini. Ini dicoret di sini menjadi 1. T itu kan maksudnya 1T ya, 1T per setengah T. T-nya dicoret, tertinggal 1 per setengah, gitu aja. Nah, sekarang tinggal kita kali silang yuk. 24-nya kali setengah, kayak gini, itu sama dengan QV-nya kali 1 atau 1 kali QV. Gini ya, sehingga 24 kali setengah itu berapa dek? 24 bagi 2 kan 12 ya, terus 12 kali 1 ya tetap 12. Sama dengan 1 kali QV berapa? Ya tetap QV ya. Berapapun kalau dikali 1 kan hasilnya tetap. Udah ketemu, ternyata QV hasilnya adalah 12. 12 apa? 12 cm. Kita pindahkan pada gambar yuk. Ini QV panjangnya 12 cm. Nah, yang ditanya tadi apa sih? Yang ditanya adalah PQ ya. Oke, PQ belum tahu, tapi QV sudah tahu 12 cm. Padahal dari P ke V ini adalah 14 cm. Jadi berapa dong? Kalau ini ke sini aja 12 cm, maka agar menjadi 14 cm ini harus berapa PQ-nya? Tentu saja harus 2 cm. Benar kan? 2 tambah 12 itu 14 cm. Jadi ketemu panjang PQ adalah
PQ sama dengan 2 cm. Kayak gini. Ini caranya Kak Sari. Gimana? Kalian paham? Bisa mengikuti? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau yang mau diskusi bareng tentang soal-soal yang mirip kayak gini, kalau dapat soal dari kelas kalian, dari guru kalian, boleh. Kita biasanya diskusinya di grup aja. Buat yang mau gabung di grup, caranya chat aja ke nomor Kak Sari di sini. 081456 109870. Gabung di grup gratis ya. Nanti kalau mau tanya seputar soal ini boleh, tanya soal-soal yang lain juga boleh di dalam grup aja ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu karena nomor 11 sudah ketemu ya. Tentukan panjang PQ. Panjang PQ adalah 2 cm. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, nomor 12, perhatikan gambar. Ini dia gambarnya A, B, C. Kemudian di sini ada titik D, ini titik E. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, berarti panjangnya AB sama dengan panjangnya BC. Ya. Kemudian jika AB 10 cm, oke, AB 10 cm, berarti BC juga 10 cm loh ya, karena sama kaki. Dan CD garis bagi sudut C. Ini CD garis bagi sudut C. Artinya membagi besarnya sudut C ini menjadi dua buah sudut yang sama besar. Oke. Kemudian yang ditanya tentukan panjang BD. Panjang BD itu garis ini, B ke D. Ini belum tentu setengahnya ya, Dek ya. Hati-hati, ini harus kita hitung dulu ya. Jangan langsung mentang-mentang AB ini 10 cm, kira-kira aja deh AD 5, BD juga 5. Jangan gitu. Atau kira-kira ini kayaknya lebih panjang nih. Ini 6 deh, yang di sini 4. Ya, belum tentu juga. Kayak gitu ya. Harus kita hitung ya. Yuk, cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini. Untuk memudahkan ya menentukan panjangnya BD, ini Kak Sari sudah salin ulang gambarnya ya. Ini A, B, C, terus di sini titik D, sini titik E, sesuai pada soal ya kan. Dan di sini Kak Sari sudah buat juga segitiga ABC yang polosan. Nah, yang polosnya aja. Oke, jadi tanpa titik D dan E. Untuk apa? Untuk kita menentukan sudut-sudutnya. Untuk sudut B, jelas-jelas ada tandanya siku-siku, berarti 90 derajat. Nah, tadi katanya segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki ya. Berarti panjang kakinya kan sama. Kita sudah tahu, yaitu masing-masing 10 cm, sini juga pasti 10 cm. Nah, dari sini kita gunakan teorema Pythagoras, kita akan tahu panjangnya sisi miring atau panjangnya AC. Dan sekalian kita tentukan untuk besar sudutnya. Untuk besar sudut B sudah jelas 90 derajat. Nah, berapa besar sudut A dan sudut C? Kalian masih ingat kan? Total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Karena di sini sudah ada 90 derajat, berarti ini adalah sisanya. Kita kurangkan dulu, 180 dikurangi 90 derajat berapa? Ya 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kita bagi dua sama persis masing-masing untuk A dan C. Kenapa dibagi dua? Karena ini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu ciri-cirinya, selain sisi-sisi siku-sikunya panjangnya sama, besar sudut-sudut lancipnya juga sama. Nah, berarti ya 90 derajatnya ini kita bagi 2. Sama dengan 45 derajat. Sini ya, masing-masing 45 derajat, ini juga 45 derajat. Oke. Nah, sekalian kita hitung panjangnya AC. Oke, kita misalkan 10 cm yang ini sebagai A, 10 cm yang di sini sebagai B, maka kita akan menentukan panjangnya C. Dengan rumus atau teorema Pythagoras yang berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya adalah 10, berarti A kuadrat ya 10 kuadrat. Tambah B kuadrat. B-nya adalah 10 juga, berarti B kuadrat itu ya 10 kuadrat juga. Yuk, C kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu adalah 10 kali 10 ya, 100. Tambah ini juga 10 kali 10, 100. Oke, C kuadrat sama dengan 100 tambah 100. Berapa ratus? 200. Oke, C kuadrat sama dengan 200. Berarti C sama dengan akar 200. Kalau kuadratnya dihilangkan, sebelah sini harus diakar. Nah, akar 200 itu berapa? Akar 200 itu boleh dipecah menjadi akar 100 kali 2. Dan akar 100 kali 2 itu boleh ditulis menjadi akar 100 kali akar 2.
Oke, nah kita tahu akar 100 adalah 10. Akar 2 tetap akar 2. Jadi 10 kali akar 2. 10 kali akar 2 boleh ditulis menjadi 10 akar 2. Gitu aja, sentimeter. Jadi panjangnya C adalah 10 akar 2 cm. C tadi yang mana? C itu yang ini ya, sisi miringnya nih, AC. Nih, 10 akar 2 cm. Oke, otomatis kalau kita kembali ke soal yang di atas, gambar yang sebenarnya, kita sudah tahu ukurannya ya. AB 10 cm, kemudian BC juga 10 cm, dan AC adalah 10 akar 2 cm. Oke, sekarang kita lanjut untuk sudut-sudutnya. Kalian masih ingat kan tadi sudut B 90 derajat, sudut C 45 derajat. Nah, di sini sudut C-nya itu dibagi 2 sama besar nih ya, ada tanda sama besarnya. Berarti 45 derajat dibagi 2. Masing-masing yang sini 22,5 derajat, yang ini juga 22,5 derajat ya. Totalnya pas 45 derajat. Nah, sudut A berapa? Sudut A tetap ya 45 derajat dari sini yang sudah kita hitung tadi. Oke, sekarang sudutnya sudah terpenuhi semua. Ini 90 derajat, kemudian ini dibagi 2, 22,5, ini juga 22,5, di sini 45. Oke, kita lengkapi untuk sudut-sudut yang lain dulu. Perhatikan segitiga DBC ya. D ke B ke C, kembali lagi ke D. Ini juga merupakan sebuah segitiga. Dan total sudut pada sebuah segitiga, walaupun dia kecil begini, tetap totalnya harus 180 derajat. Oke, di sini sudah ada 90, sudah ada 22,5, berarti kan ini sisanya. Ya udah, langsung aja 180 dikurangi 90 derajat dikurangi lagi 22,5 derajat. Nah, sama dengan berapa? Itulah besar sudut yang di sini nanti. Yuk, Kak Sari hitung dulu ya. Hasilnya adalah 67,5 derajat yang ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk segitiga CED. Dari C ke E ke D, kembali lagi ke C. Di sini sudut E sudah ada 90 derajat. Sudut yang di sini juga sudah ada 22,5. Berarti sudut yang di sini, Dek, ya. Nah, ini bisa kita cari juga. Dan kebetulan sama aja ya. Ini kan CED sebuah segitiga. Berarti total sudutnya kan 180 derajat. 180 derajat sudah ada 90 dan 22,5. Berarti ya kayak tadi, persis kayak BCD ini ya. Ini 90, 22,5, maka di sini adalah 67,5 juga. Kalau diperhatikan, karena segitiga ini ketiga sudutnya sama persis ya. 90, ini juga 90. 22,5, ini juga 22,5. 67,5, sini juga 67,5. Berarti dua buah segitiga ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, atau dengan kata lain identik. Berarti lagi panjang ketiga sisi-sisinya itu sama ya. Yang ini panjangnya sama dengan yang di sini. Oke, yang di sini panjangnya sama dengan yang di sini. Satunya lagi yang ini sama ya, dan berhimpit kok mereka. Oke, kalau begitu perhatikan ini yang Kak Sari tandain seperti ini. Ini kan panjangnya 10 cm. Berarti panjangnya CE juga 10 cm dong. Iya kan, ada tanda sama panjangnya itu. Yes, CE sudah ketemu 10 cm. Dan kalian masih ingat panjang AC tadi adalah 10 akar 2 cm. Berarti panjangnya AE bisa kita cari ya. AC 10 akar 2, EC 10. Berarti AE berapa? Bukan akar 2 kayaknya ya. Coba kita cek. Jangan mentang-mentang dari sini ke sini 10 akar 2, Kak. EC-nya 10. Oh, berarti AE-nya akar 2. Bukan. Ya, kayak gini cara menghitung AE. Panjang AE itu sama dengan ya, panjang AC dikurangi dengan panjangnya EC. Kayak gini, berarti sama dengan AC panjangnya ini 10 akar 2.
dikurangi dengan EC. EC panjangnya adalah 10 cm. Berarti ya udah panjangnya AE itu kayak gini, 10 akar 2 dikurangi 10. Atau kalau mau disederhanakan gini deh, 10-nya kita keluarkan terus pakai dalam kurung dikali akar 2 dikurangi 1. Coba kita cek, 10 kali akar 2, 10 akar 2. 10 kali negatif 1, negatif 10. Tuh, jadi ini panjangnya AE. Tulis ini ya, panjangnya AE adalah 10 akar 2 dikurangi 10 cm. Kayak gitu ya. Atau mau bentuk yang bawah ini juga boleh. Nah, sekarang gunanya kita ngitung AE itu apa? Kayak gini, perhatikan. Di sini sudut E adalah 90 derajat. Berarti sudut yang di sebelah sini juga sama ya, 90 derajat juga. Iya dong, dia kan sebuah sudut lurus nih. Nah, ya, besarnya harus 180 derajat. Ini sudah ada 90 derajat, di sini ada 45. Berarti sudut yang D di sini bisa kita cari. Ingat, total sudut pada sebuah segitiga harus 180. 180 sudah ada 95 dan 45. Berarti kita taruh di sini berapa? 45 juga. Coba cek. 45 tambah 45, 90. 90 tambah 90, pas 180. Nah, artinya lagi, karena ini sudutnya 45 dan 45, berarti segitiga ADE, A ke D ke E, kembali lagi ke A, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, kakinya sama, kakinya yang ini dengan yang ini, nah sama. Oke, dan karena kita tadi sudah tahu panjangnya AE yaitu 10 akar 2 kurangi 10, berarti panjangnya DE kita tahu, ya sama, sekian juga, 10 akar 2 kurangi 10. Dan ternyata kalau dilihat dari tanda, nih, panjangnya BD itu sama juga dengan DE, sama dengan AE. Berarti panjangnya BD berapa? Ya ini juga, 10 akar 2 kurangi 10 cm. Wow, kayak gitu angka-angkanya. Nggak apa-apa ya, mulai kelas 9, apalagi nanti kalau kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, SMA dan sederajat gitu, bakalan ketemu banyak angka-angka yang seperti ini. Mulai dibiasakan ya deh ya. Oke, intinya panjang BD sudah ketemu, yaitu 10 akar 2 kurangi 10 cm. Oke, kalau mau dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini, 10 dalam kurung akar 2 min 1 cm. Oke, kita tulis ya, kita pindahkan di buku. Panjang BD sama dengan 10 akar 2 kurangi 10 cm. Wow, lumayan ya. Bagian mana yang mau ditanyakan? Boleh banget. Kak Sari terbuka untuk semua pertanyaan. Kalau aku bisa jawab langsung di kolom komentar, aku jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa, karena di kolom komentar itu kan terbatas, ya kita lanjut aja di grup ya. Nanti di grup itu kalau ada teman-teman yang bisa bantu jawab pertanyaan kalian, mereka biasanya mau bantu. Kalau nggak sedang sibuk sih ya, tapi kalau semuanya nggak bisa bantu atau ya sedang tidak punya waktu untuk bantu, otomatis Kak Sari yang bantu ya. Mudah-mudahan Kak Sari disehatkan terus, bisa bareng-bareng sama kalian belajar matematika. Kalian sih nantinya bakalan lulus ya, setelah kelas 9 nanti sudah masuk ke jenjang berikutnya. Kak Sari nggak ngikutin lagi, belum ya, mudah-mudahan ya. Ilmunya Kak Sari masih sampai SMP aja, ini bergelutnya di bidang matematikanya SD dan SMP. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa bikin grup yang setingkat SMA. Doakan ya deh ya. Oke, nomor 12 sudah ya, ketemu jawabannya ini tadi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13, memperkirakan tinggi rumah. Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan berturut-turut 10 meter dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut sebenarnya. Agar mempermudah, ini Kak Sari sudah buat ilustrasi gambar sederhana aja. Ini gambar rumahnya tentu saja, dan di sini gambar pohonnya ya, sederhana. Oke, kita kasih keterangannya ya. Di sini
10 meter dan 4 meter ini adalah panjang bayangan. Oke, kita tulis ini panjang bayangannya di sini 10 meter, yang di sini panjang bayangan pohonnya 4 meter. Kemudian yang diketahui lagi, ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter. Oke, tinggi pohon sebenarnya itu di sini ya, 10 meter. Maka yang ditanya adalah tinggi rumah sebenarnya berapa meter. Kayak gitu. Ini berarti simpel aja. Nah, kita cara membandingkannya seperti ini ya. Bayangan dibandingkan dengan bayangan, tinggi sebenarnya dibandingkan dengan tinggi sebenarnya. Kalau kita menuliskannya bagian pohon dulu, berarti nanti di sini harus pohon dulu, nggak boleh bolak-balik ya. Gini maksudnya. Kalau kita nulis tinggi bayangan pohon, gitu, kita harus pernya dengan tinggi bayangan rumah ya, bayangan dengan bayangan, kemudian tinggi asli dengan tinggi asli. Tetapi tinggi aslinya yang disebutkan harus pohon dulu, karena di sini yang kita sebutkan tadi pohon dulu ya. Berarti tinggi pohon gitu banding apa? Tingginya rumah. Kayak gini. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Tinggi bayangan pohon 4 meter banding tinggi bayangan rumah 10 meter. Gini kan sama dengan tinggi pohon 10 meter banding tinggi rumah. Tinggi rumah belum diketahui, berarti tetap aja ya T rumah. Oke, udah. Kalau sudah seperti ini kita bisa kali silang. Yuk, T rumah dikali 4 meter atau 4 meter dikali tingginya rumah itu harus sama dengan 10 meter kali 10 meter. 10 meter kali 10 meter. Nah, kalau kita mau menghitung tingginya rumah saja, T rumah sama dengan ya 10 meter kali 10 meter ini diapakan dengan 4 meter yang di sini dibagi ya. Tadinya 4 meter ini adalah perkalian. Kalau dia dipindah ke sini berubah menjadi pembagian atau ditulisnya per 4 meter. Kayak gitu. Sama dengan yuk meter sama meter ini boleh dicoret satu-satu ya. Tersisa meter yang di sini aja. Angkanya 10 kali 10 100. 100 dibagi 4 25. Satuannya meter. Dah ketemu. Jadi tinggi rumahnya adalah 25 meter. Kayak gini. Ini tingginya 25 meter. Masuk akal kan? Bayangannya rumah lebih panjang daripada bayangannya pohon. Berarti tingginya rumah logikanya juga lebih tinggi daripada tingginya pohon. Dan betul aja, tingginya pohon hanya 10 meter, tingginya rumah kita ketemu 25 meter. Insya Allah betul. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 14. Ini soal terakhir pada video kita kali ini. Yuk. Nomor 14, memperkirakan tinggi pohon. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah, yaitu di titik E. Ini dia titik E, ini cerminnya. Seperti gambar di bawah ini. Oke, dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D. Dari E ke titik D. Sedemikian sehingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin ya. Jadi dari sini dia masih bisa melihat ujung pohon pada cermin ini. Teman Ahmad mengukur panjang BE sama dengan 18 meter. BE itu dari sini ke sini ya, 18 meter. ED 2,1 meter, dari titik E ke D 2,1 meter. Dan ketika berdiri, jarak mata Ahmad ke tanah yaitu jarak CD adalah 1,4 meter. Dari C ke D ini 1,4 meter. Kemudian perkirakan tinggi pohon tersebut. Berarti di sini ya tingginya ini. Kita tulis dengan T aja ya, tinggi pohon. Oke, agar mudah menjawabnya, situasi soal ini akan Kak Sari gambar ulang di kertas yang lain ya, seperti ini. Nah, simpelnya seperti ini aja. Jadi ada dua buah segitiga CDE dan ABE yang sebangun ya. Di sini kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Ini ya, CD ini bersesuaian dengan AB, kemudian DE bersesuaian dengan BE, dan CE bersesuaian dengan AE. Kayak gitu. Langsung saja kita tuliskan seperti ini. CD banding
AB, nah itu harus sama dengan DE banding BE. DE banding BE. Banding itu boleh ditulis dengan titik 2 seperti bagi, boleh juga ditulis dengan per, kayak gini ya. Itu bacanya sama aja, banding. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Untuk CD 1,4 meter, kita tulis 1,4 aja. Banding AB. AB kita belum tahu, tapi kita misalkan dengan huruf T kecil di sini, boleh T kecil. Sama dengan DE. DE-nya 2,1 meter, kita tulis 2,1 aja. Banding BE. BE-nya 18 meter, tulis 18 saja. Yuk kita kali silang ya. 1,4 kali 18 tulis sama dengan T kali 2,1. Oke, kayak gini. Berarti kalau kita mau menghitung T-nya saja, letakkan di sini T sama dengan ini boleh kita tulis ulang 1,4 kali 18. Nah, 2,1-nya pindah ke sini, Dek. Tadinya dia adalah perkalian. Kalau dipindah ke sini menjadi pembagian seperti ini. Nah, sekarang tinggal dihitung aja biasa ya. Berarti T sama dengan ini 1,4 dengan 2,1 ini kalau disederhanakan bisa ya. Anggap aja seperti 14 dengan 21. Sama-sama bisa dibagi 7 ya. 14 dibagi 7 adalah 2, 21 dibagi 7 adalah 3. Kayak gitu kan? Kemudian 18 bisa dibagi 3. 18 bagi 3 adalah 6. Nah, tersisalah 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. 12 satuannya apa? Ikut satuan teman-temannya. Karena di sini tadi M, berarti T satuannya juga M ya, meter. Jadi tinggi pohon tersebut diperkirakan adalah 12 meter ya. Terjawab ya sini. T kurang lebihnya sama dengan 12 meter. Kan tadi memang memperkirakan tinggi pohon ya. Sudah kita perkirakan ya, sudah kita kira-kira tingginya adalah 12 meter. Oke, kayak gitu ya. Berarti sudah selesai dong soal nomor 11, 12, 13, dan 14. Sekarang waktunya Kak Sari undur diri dulu. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai jumpa juga di grup ya. Nah, terakhir sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.